Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2A, kelompok 3 yang beranggotakan saya Sirle Zahra Zita, saya Anis Budiarti, dan saya Betty Dwi Wardaningsih. Kami akan mempresentasikan materi tentang operasi hitung bilangan cacah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya, atau himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, atau dapat juga dikatakan himpunan bilangan asli ditambah 0. Ketidaksamaan pada bilangan cacah kita bandingkan dua bilangan yang tidak sama. Contohnya nih, 3 kurang dari 8 dibaca 3 kurang dari 8. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu 9 lebih dari 5 dibaca 9 lebih dari 5. Contoh bilangan cacah yaitu himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Kemudian dari contoh bilangan cacah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan cacah terbentuk dari himpunan bilangan asli dengan menambahkan bilangan 0 di depannya. Seperti ini. Lalu, bilangan cacah biasanya disimbolkan dengan huruf C. Nih, ini bilangan cacah biasanya disimbolkan dengan huruf C. Sehingga apabila ingin menuliskan himpunan bilangan cacah serta seluruh unsur bilangan cacah, bisa menuliskannya sebagai berikut. Himpunan bilangan cacah juga membuat beberapa himpunan bilangan lainnya, seperti ini C. C ini simbol dari himpunan bilangan cacah. Terus himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada macam-macam himpunan bilangan. Ada himpunan bilangan asli, ada himpunan bilangan genap, ada himpunan bilangan ganjil, ada himpunan bilangan kuadrat, ada himpunan bilangan prima, ada himpunan bilangan tersusun atau komposit. Nah, himpunan bilangan asli ini angkanya ada himpunan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus himpunan bilangan genap adalah angka yang mengandung angka genap, seperti himpunan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil juga mengandung angka-angka yang ganjil, seperti himpunan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus ada himpunan bilangan kuadrat. Ada himpunan 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan prima. Ada himpunan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan tersusun atau komposit, yaitu ada himpunan 4, 6, 8, 12, dan seterusnya. Macam-macam operasi hitung bilangan cacah itu ada penjumlahan, ada 4, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjumlahan. Pada awalnya, siswa itu belajar penjumlahan itu dengan menggunakan objek wisata. Misalnya, jika 2 apel dan 3 buah jeruk yang diambil dari suatu keranjang buah, maka banyak keranjang apel yang terambil dari keranjang adalah penjumlahan 2 ditambah 3. Ide mengambil bersama dan menggabungkan merupakan makna dari penjumlahan. Adapun dalam hal ini, definisi pada bilangan cacah adalah jika suatu R besar memiliki R kecil elemen dan himpunan S merupakan himpunan saling lepas, maka penjumlahan R dan S dinyatakan dengan R ditambah S yang merupakan elemen dari gabungan himpunan R dan S. Selanjutnya dapat digunakan cara yang lebih praktis,
yaitu dengan menggunakan penjumlahan bersusun panjang dan pendek. Sebagaimana ditunjukkan contoh sebagai berikut. Berikut adalah contoh operasi jumlah cacah pada penjumlahan. Itu ada soal, Pak Danu mempunyai kebun kelapa sawit. Pada bulan Februari ia memetik 2.438 buah. Kemudian pada bulan Maret ia memetik 1.462 buah. Dan pada bulan April ia memetik 3.724 buah. Jumlah kelapa sawit yang dipetik Pak Danu selama 3 bulan itu berapa? Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan dengan 2 cara. Yang pertama ada cara susun panjang. Seperti ini. Ini cara susun panjang. Pertama kita tulis 2.438. 2.438 ini dari kelapa sawit yang dipetik pada bulan Februari. Nah, kemudian kita jabarkan 2.438 sama dengan 2.000, ini 2.000-an, 430 ditambah 8. Yang kedua 1.462, ini adalah hasil petik kelapa sawit pada bulan Maret. Kita jabarkan 1.000 ditambah 400 ditambah 60 ditambah 2. Yang selanjutnya ada 3.724. 3.724 ini hasil memetik pada bulan April. Kita jabarkan ya, sama dengan 3.000 ditambah 700 ditambah 20 ditambah 4. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan. Dari sekian ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya itu dari sini. Sini turun ke bawah, sini turun ke bawah, dan seterusnya. Nah, 6.000 ini hasil dari 2.000 ditambah 1.000 ditambah 3.000, jadinya 6.000. Kemudian 6.000 ditambah 1.500. 1.500 itu hasil dari 400 ditambah 400 ditambah 700. Kemudian ditambah 110. 110 ini hasil dari 30 ditambah 60 ditambah 20, hasilnya 110. Kemudian ditambah 14. 14 itu hasil dari penjumlahan 8, 2 ditambah 4. Selanjutnya 6.000, kita tulis 6.000. 6.000 ditambah kurung buka, 1.000 ditambah 500 kurung tutup. 1.000 ditambah 500 itu penjabaran dari ini, 1.500. Kemudian ditambah kurung buka 100 ditambah 10 kurung tutup. Ini juga bentuk dari penjabaran 110. Kemudian ditambah kurung buka 10 ditambah 4 kurung tutup. Ini juga penjabaran dari 14. Kemudian kita tulis lagi di sini kurung buka 6.000 ditambah 1.000. 1.000 itu dari ini, 1.000 dari atas, terus kurung tutup ditambah kurung buka 500 ditambah 100. 500 dari ini, terus tambah 100, kurung tutup ditambah kurung buka 10 tambah 10 kurung tutup ditambah 4. Hasilnya yaitu 6.000 tambah 1.000 7.000 ditambah 500 ditambah 100 600 ditambah 10 tambah 10 20 ditambah 4. Hasilnya yaitu 7.624. Itu cara susun panjang. Cara susun pendeknya itu seperti ini. Kita tinggal menulis berapa jumlah hasil kelapa sawit dipetik pada bulan pada bulan Februari, Maret, dan April. Nih, kita tinggal tulis jumlahnya aja baru ditambahkan. Seperti 2.438. Terus bawahnya 1.462, bawahnya lagi 3.724. Kemudian kita jumlahkan semua. 8 tambah 2 tambah 4, 8 tambah 2 10 tambah 4 14. Kemudian kita nyimpen 1. 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11, tambah 1 ini 12, kita juga nyimpen 1 lagi. 4 tambah 4 8. Terus tambah 7 15, kita masih ada sisa 1 tambah 1 16. Terus kita tambahkan lagi 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6, ditambah sisanya 1 7. Hasilnya 7.624. Hasilnya sama, baik cara susun panjang maupun cara susun pendek. Tapi berbeda cara melakukannya, cara penyelesaiannya. Saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari pengurangan. Pengurangan itu ada 3 konsep atau 3 cara. Seperti tadi penjumlahan ada 2 cara, pengurangan ada 3 cara atau 3 konsep. Yang pertama ada konsep mengambil, yang kedua konsep membandingkan, yang ketiga konsep menambahkan bilangan yang sesuai.
Contoh soal konsep mengambil. Ada 9 susu di kulkas. Kemudian jika 3 susu diambil ibu, berapa banyak susu yang tersisa? Cara penyelesaiannya seperti ini. Ada 9 susu. 9. Terus kemudian diambil 3 sama ibu. Nah, 9 kurangi 3 sama dengan 6. Jadi di dalam kulkas ada 6 susu yang tersisa. Terus yang kedua, konsep membandingkan. Soalnya seperti ini. Ellie memiliki 12 tempura, sedangkan Louis memiliki 5 sosis. Kemudian berapa lebihnya sosis yang dimiliki Ellie, yang dimana itu lebih dari sosis Louis. Jadi berapa sosis yang dimiliki Ellie lebih banyak dari sosis Louis? Kita tulis di sini. A itu Ellie. Ellie memiliki 12 tempura, Louis memiliki 5 sosis. Nah, berapa lebihnya tempura Ellie dari sosis Louis? 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 12 tempura Ellie dikurangi 5 sosis Louis. Jadi Ellie itu ingin memiliki sosis. Nah, dari ini pengurangan ini tuh sisanya adalah milik Ellie, sosis milik Ellie. 12 kurangi 5 sama dengan 7. Jadi Ellie mempunyai 7 sosis yang lebih banyak dari Louis. Terus kemudian yang ketiga, konsep menambahkan bilangan yang sesuai. Nah, soalnya seperti ini. Di dalam keranjang ada 5 buah jeruk. Kemudian jika Syafa ingin mengisi keranjang tersebut dengan jumlah buah jeruk itu 10, berapakah banyak jeruk yang ditambahkan Syafa ke dalam keranjang? Jadi di dalam keranjang itu ada 5 buah jeruk. Nah, kemudian Syafa ingin mengisi keranjang tersebut dengan jumlahnya itu 10 jeruk. Nah, itu berapakah yang harus Syafa tambahkan agar menjadi 10 jeruk? Jadi di sini ada 5. 5 ditambah berapa? 5 ditambah titik-titik ditambah berapa sama dengan 10. Yaitu 5, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi sama halnya 10 kurangi 5 sama dengan 5. Maka jeruk yang ditambahkan Syafa pada keranjang itu jumlahnya 5 buah jeruk. Ya, saya akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan cacah pada perkalian. Untuk bilangan cacah R dan S, hasil dari R dan S adalah jumlah S sebanyak R kali. Hal ini ditulis sebagai R kali S sama dengan S tambah S tambah S tambah S sebanyak R. Untuk perkalian berulang, contohnya 5 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 tambah 2 sampai 5 kali, terus dijumlahkan sama dengan 10. Terus yang 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sampai 4 kali, lalu dijumlah sama dengan 8. Perkalian mendatar, di sini misalnya 4 dikali 376 sama dengan 4 dikali 300 tambah 70 tambah 6. 300 di sini dari 300-an. Terus yang 70 dari 70-an, terus yang 6 dari 6 satuan ini. Terus sama dengan 4 dikali 300 ditambah 4 kali 70 ditambah 4 kali 6. Di sini sama dengan 4 dikali 300 sama dengan 1200 ditambah 4 dikali 70 sama dengan 280. Terus ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24 sama dengan 1504. Ya, di sini ada cara bersusun panjang. Misalnya 376 dikali 4 sama dengan, di sini ada 24 dari 4 dikali 6. Terus di sini ada 280, ini dari 4 dikali 70, di sini ada 70-an.
terus 1200 dari 4 dikali 300, 300 nya dari sini 300an. Terus ini dijumlah, hasilnya ini, misalnya 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4. Terus ini ada 2 tambah 8 tambah 0, 2 ditambah 8 sama dengan 10, di sini ditulis 0, disimpan 1. Terus 2 tambah 2, terus ditambah simpanan dari sini 1 tadi jadi 5. Terus satunya turun, jadi hasilnya 1504. Saya akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu pembagian. Pembagian pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi hitung perkalian. Jika sebuah bilangan cacah A dibagi bilangan cacah B menghasilkan bilangan cacah C, atau dilambangkan dengan A tambah B sama dengan C, maka konsep perkalian yang bersangkutan adalah C kali B sama dengan A. Operasi pembagian pada dasarnya merupakan suatu proses pencarian tentang bilangan yang belum diketahui. Operasi pembagian tidak memenuhi sifat komutatif atau pertukaran, asosiatif, pengelompokan, identitas, dan juga tidak menentukan sifat distributif atau penyebaran, akan tetapi memenuhi sifat tertutup. Kemudian operasi pembagian. Pembagian dibagi menjadi dua konsep, yaitu konsep partisi dan konsep pengukuran. Yang pertama, konsep partisi, yaitu konsep yang menentukan hasil pembagiannya, yaitu 2/2. Contohnya diilustrasikan 20-an dan 2 satuan. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11, yang artinya 1 puluhan ditambah 1 satuan, yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11. Yang kedua, konsep pengukuran atau pengurangan berulang. Dari hasil dari konsep pengukuran atau pengurangan berulang ini, sisanya yaitu 0. Contohnya, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya dari 10 dikurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 5. Sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan penyelesaian masalah operasi hitung. Saya akan menyampaikan tentang contoh media pembelajaran pada operasi hitung bilangan cacah. Berikut ada contoh beberapa soal. Yang pertama yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 satuan. Jadi kita ibaratkan kertas ini sebagai lidi. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 adalah satuan. Kita masukkan ini ke dalam kotak ini, yaitu sebanyak 5 buah. Kemudian selanjutnya ada 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 yaitu 1 puluhan dan 4 itu adalah satuan. Jadi kita masukkan ini di sebanyak 1 puluhan, kemudian ada 4 satuan, kita masukkan sebanyak 4.
Kemudian soal nomor 3, 10 ditambah 11 sama dengan 21. 2 yaitu puluhan dan 1 satuan. Jadi kita masukkan 20-an ke dalam sini. Kemudian satu satuan kita masukkan ke sini. Kemudian soal yang terakhir, 70 ditambah 55 sama dengan 125. 1 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, 5 adalah satuan. Jadi kita masukkan 100-an ke dalam kotak ini 1, kemudian 20-an, kemudian 5 satuan. Sekian contoh media pembelajaran operasi hitung bilangan cacah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.